Para Bapak Ibu, rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan bagi kita, terutama pada hari-hari pantang dan puasa ini, kita masih boleh menjalaninya hingga pada hari ini. Saya selalu berharap bila umat saya ini hingga sekarang, Anda mungkin tidak selalu berhasil dalam pantang dan puasa Anda, tapi saya berharap Anda tetap mau bangkit untuk tetap komit dengan pantang dan puasa itu. Memang untuk setia tidak mudah, saudara-saudari, apalagi harus menyangkal diri kita, tidak mudah, tapi buahnya adalah baik bila orang mau setia di dalamnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari Minggu Prapaskah yang kedua ini, saya ingin membagikan kepada Anda homili saya tentang mendengarkan. Salah satu dimensi terdalam dari orang beriman itu adalah tuntutan untuk mendengarkan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mendengarkan Dia, mendengarkan bimbingan Tuhan, mendengarkan teguran Tuhan, dan juga mendengarkan peneguhan dari Tuhan. Memang mendengarkan itu tentu bukanlah hanya aktivitas telinga kita semata, tetapi mendengarkan itu juga adalah melibatkan hati yang mau taat kepada Tuhan. Sikap inilah saudara-saudari yang ditunjukkan oleh Abraham kepada kita yang kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini. Abraham itu mendengarkan Tuhan ketika Tuhan itu menjanjikan bahwa nanti keturunanmu itu akan besar sebanyak bintang di langit. Lalu dikatakan dalam kitab suci, Abraham mendengarkan itu dan dia percaya pada apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran bagi Abraham. Lihat saudara-saudari, Abraham itu menjadi orang benar di hadapan Tuhan karena Abraham itu pertama-tama mau mendengar dan percaya pada apa yang Tuhan sabdakan kepadanya. Dan lebih menarik lagi bahwa Abraham itu karena dia mendengarkan Tuhan, Abraham itu berani mengambil sebuah keputusan yang besar dalam hidupnya. Dikatakan dalam kitab suci, Abraham itu meninggalkan tanahnya, tanah kelahirannya Ur Kasdim, menuju tanah yang akan dijanjikan Tuhan. Bila orang mau mendengarkan Tuhan dan percaya pada sabda Tuhan, keputusan besar dapat dibuat di hadapan Tuhan. Kemudian saudara-saudari, inilah juga yang ditegaskan oleh kitab suci terutama dalam Injil hari ini. Ketika Yesus itu menampakkan diri dalam kemuliaannya kepada para murid, ada 3 murid dikatakan dalam Injil hari ini, Petrus, Yohanes, dan Yakobus di atas sebuah gunung. Dalam kemuliaannya itu tampak 2 nabi besar, Elia dan Musa berbicara dengan Yesus tentang tujuan kepergian Yesus ke Yerusalem. Dan memang menarik sekali pada waktu itu, Yesus menampakkan diri, para murid ini sampai terpukau. Bahkan salah satu dari murid itu, Petrus namanya, dia sampai mengungkapkan kesenangannya, betapa agungnya penampakan itu sampai dia berkata, Tuhan, baiklah kita dirikan 3 kemah di sini, 1 untuk engkau, Musa dan Elia. Tapi lihat saudara-saudari, setelah kemuliaan yang begitu agung itu selesai terjadi, datanglah awan, dan ini penting sekali kita dengarkan bahwa dari dalam awan itu terdengarlah sabda yang berkata, inilah putra yang aku pilih, dengarkanlah dia. Suara itu tak lain dan tak bukan adalah suara sabda dari Allah Bapa yang ingin menegaskan kepada para murid, dengar, ini adalah putra yang aku pilih, dengarkan dia. Yesus hanya ingin didengarkan, bukan yang lain. Yesus itu butuh supaya kita mendengar dengan telinga hati kita sabdanya dan kita hidup di dalam kebenaran sabdanya itu. Dan itulah saudara-saudari yang juga menjadi pergumulan para murid.
pergumulan saya dan pergumulan kita umat beriman untuk setia mendengarkan Tuhan atau mengabaikan Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, mendengarkan itu jauh lebih mudah bila kita dalam keadaan sukacita daripada dalam pengalaman duka cita. Tetapi hari ini Sabda Yesus itu ingin menegaskan kepada kita supaya kita mendengarkan Tuhan, mendengarkan Yesus itu terutama dalam jalan salibnya. Lihat saudara-saudari, Yesus itu pergi ke Yerusalem bukan untuk misi yang lain. Misi Yesus ke Yerusalem adalah untuk menggenapi rencana keselamatan umat manusia. Di Yerusalemlah nanti Yesus akan menderita, sengsara, wafat, dan dimakamkan. Dan para murid diminta oleh Allah untuk mendengarkan Yesus dalam rentetan peristiwa ini. Inilah juga panggilan kita untuk mendengarkan Yesus dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam peristiwa yang menyenangkan, tapi juga dalam mengikuti Yesus dalam jalan salibnya. Saudara-saudari yang terkasih, dan ternyata benar bahwa mendengarkan itu butuh komitmen rohani. Jangankan saya dan Anda sekalian, para murid pun tidak selalu setia untuk mendengarkan Yesus. Lihat ketika Yesus itu ditangkap, dijatuhi hukuman mati, apakah para murid bertahan di situ? Tidak. Para murid itu berlari ketakutan karena guru mereka itu ditangkap. Bahkan Petrus yang notabene adalah pemimpin para rasul itu, dia ketakutan. Petrus itu bahkan tidak hanya mengaku bahwa dia adalah muridnya Yesus, dia ketakutan sama sekali. Bahkan sampai dia menyangkal, aku tidak kenal orang itu. Saudara-saudari, memang untuk mendengarkan Tuhan, setia pada Tuhan itu tidaklah mudah. Para Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, salib memang bisa membuat orang ketakutan dan tidak berani setia kepada Yesus. Maka mari kita juga bertanya pada hari-hari pertobatan ini, apakah saya dan Anda adalah termasuk orang yang termasuk umat beriman yang tetap setia mendengarkan Yesus? Ataukah saya dan Anda termasuk orang yang mengabaikan Tuhan di dalam pergumulan hidup saya? Merasa takutkah Anda atau merasa malukah Anda untuk mengaku sebagai murid Yesus? Atau takutkah Anda untuk mendasarkan hidup Anda pada kebenaran sabda Tuhan ketika Anda harus berhadapan dengan pengalaman yang tidak mudah itu? Saudara-saudari yang terkasih, dengarlah apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes Santo Paulus hari ini dalam bacaan kedua. Sekaligus mengingatkan kita bahwa banyak orang sekarang ini hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Pikiran-pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara-perkara duniawi. Saya merenungkan ini saudara-saudari, kebenaran ini ada di depan mata kita, bahwa banyak orang telah menjadi musuh salib Kristus untuk mengatakan bahwa banyak orang lebih memilih kejahatan daripada kebaikan. Sekarang ini kalau Anda melihat juga, ada banyak orang terang-terangan berani melakukan yang jahat di mata Tuhan. Orang tidak lagi takut untuk melakukan yang jahat. Dengan kata lain, orang tidak lagi takut kepada Tuhan. Kalau Tuhan saja tidak ditakuti, apalagi manusia. Kalau kita sudah tidak mampu mendengarkan suara Tuhan dan taat pada Tuhan, saya tidak akan mendengarkan suara Anda dan teriakan sesama saudara-saudara saya yang menderita. Tidak mungkin. Maka saudara-saudari yang terkasih, bila kita tidak lagi mendengarkan Tuhan, bila umat beriman mengabaikan untuk mendengarkan Tuhan, maka yang mereka dengarkan siapa? Yang mereka dengarkan adalah egonya sendiri, ambisinya sendiri, kerakusannya sendiri. Itulah yang terjadi juga dengan banyak oknum yang melakukan kejahatan dalam kehidupan bersama kita sekarang ini. Pikiran mereka hanyalah perkara-perkara duniawi. Orientasi hidup mereka hanyalah kedagingan, bukan apa yang Allah kehendaki.
Saudara-saudari yang terkasih, mari kita membaharui hidup. Santo Paulus memberi kita suatu penegasan. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mari berdirilah teguh dalam Tuhan, sebab dalam Tuhan imanmu tidaklah sia-sia. Iman kita tetaplah mengakar kuat dalam Kristus, dan di dalam Dia kita dapat berharap akan hidup yang abadi. Tuhan memberkati.